yunfikun kulil afwa pada dikayu-kayu uang dan mulai ayat dalam perkara. Kau tak apa sing perlu diinfakno itu sing keluar sangka kebutuhan. Wa saluna kalan takok semua ada ing sira Muhammad madan fikun apa ing fikuna infak sotong ada ema kebutuhan semua itu biro kebutuhan kadaren madan fikun. Kau ucap sira Muhammad an fiku infak sira kabeh ala fa'in kelebihan. Ain fadilah sing luwih ing hajat disani hajat. Wala tu fikulan aja nafakana sira kabeh mak ing perkara tahta junakan butuh sira kabeh ilahi maring. Wa tuqi sertane nyanyana sira kabeh pusat. Wa fi qira'atin bi rafi kitab diri wa kana terno wa. Jadi kul al afu jadi dua utai main fikul al afu luwian. Oh bagaimana ini nyepuro. Repot nek santri. Jadi santri rata-rata yang menikah pasan. Ulang niku ngetes rata-rata santri nate ngaji tak kon maknani ning surat Rahman ora ono sing iso anak buwas sajaru student nek kalau sering ngomong mumpung eling di kelemahan wong Islam terutama santri iku nak ono lafaz terkenal malah salah kaya al-afu terkenal maknane apa ngapura padahal ning ngene kelebihan dari hajat sami kok kemarin wa tazawatu fa inna khairaz zati taqwa artinya takwa itu menjaga diri dari minta orang. Lah podo dengan surat Rahman kisami. Jadi Ar-Rahman alam Al-Qur'an sampai terus wanas muwasyajaru. Wanas makna terkenal apa? Bintang kan? Nah, mana nih bintang lucu nih ngene. Wanas mu te lintang wasyajaru lan wit. Iku ya sudan podo sujude. Apa hubungane wit mbek lintang? Quran itu punya tradisi kalau gawe cerita niku munasabah. Ini misalnya mana nih bintang anu itu, warna semua itu apa? Bintang wasajaru yasjudan. Sing bener mana nih tentang mereka itu warna semua, utai wet sing tidak berbatang berarti. Jadi najm artinya malah sakola gumunan nabat. Satu tumbuhan yang nggak punya apa? Yang nggak punya batang itu najm. Jadi warna semua utawi malah sakola gumunan nabat wasajaru lan wet itu yasjudan. Artinya ini sebagai peringatan kanggo wong alim-alim setengah kaum Mustafa. Dia nak maca Quran itu beda maca kitab. Nah kitab itu menghindari lafaz tak populer. Karena dia sudah punya bahasa istilah sehingga dia pakai bahasa yang standar-standar saja. Nah Quran Quran diturunkan di lughatil Arab. Jadi selama secara lughat itu mungkin jadi dipakai. Beda dengan karangan fikih karena terikat oleh istilah. Jadi semua karangan kitab itu terikat oleh istilahat. Nah Quran boten, misalnya kalau sholat cara fikih aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim. Tapi nek cara Quran sholat artinya iso donga, iso sholat tenanan, iso sekedar kados tengene wa sholli alaihi inna sholataka sakanun lahu. Jadi donga Muhammad iku sakanun lahu iso ngayemno wong akeh. Mana Allahumma sholli ala Muhammad artinya donga. Tapi nek fikih boten saged ketika utlikati sholat artinya apa? Sholat yang ma'rufah itu yang kita kenal. Paham ya global ini ya. Jadi Quran itu diturunkan pakai lughat Arab. Selama secara lughat mungkin ya dipakai. Itu beda dengan fikih, dengan kitab usul fikih. Dia terikat oleh istilahat. Cara bahasa enggak terminologinya sudah punya bahasa bagune. Paham ya. Jadi katus wan najmu sajariyah judan artinya apa? Enggak, wet sing ora tambah batang. Jadi katus wingi sering kita lihat, fa inna khairaz zati taqwa. Api sangu takwa sesuai. Pede keliru. Percaya diri keliru aja kacau. Biar itu untuk power kasus kasus. Fatwa video tu orang belum sinau. Mesti ngerti nak ngiai orang tambah ilmu mas bro. Gue ngerti nak dikiai nongong orang belum nambah apa. Ilmu agak lucu. Ngurus yang sekali mana sinau. Kapan tinggalin surat Rahman itu sebenarnya. Itu dikor, aku udah boleh cepet. Aku udah berapa? 440 nak aku. Ini kan. Jadi kita kadung sepuluh mau ngomong ini ngaji ngalim gitu. Ngaji dukun nih kalau lagi istirahat dukun. Jenenge mirip aku. Namo macam mas, wan najmu wasyajaru. Nah ini kan artinya wan najmu bener-bener malah sakola minan nabat. Di Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Terus wan najmu wasyajaru
Artinya apa? Malah sako lagu minan nabat. Ma iku perkara la sako kang ora ono batang wujud lagu kedua minan nabat. Jadi tumbuhan yang tidak punya batang. Wasaja rumah lagu sabun yang punya batang. Jadi tumbuhan secara di batang nggak kangkung barang itu. Dawet itu kawet kelopo barang itu jenis saja. Jadi orang Arab nak menulis kelopo saja. Nak menulis kangkung apa? Najem. Kang Nawa? Oh merambat. Iya kangkung barang itu. Yang justru itu karena lapat ini terkenal. Buat tadi siapa? Salah. Makanya sing hati-hati. Justru terkenal itu rawan salah. Ini kalau terasakan. Ya selalu nakama ada ini fikun kulil ambang. Lalakum namna sira kabeh tatafakaruna iso mikir sira kabeh. Iso mikir fi amri dunia ing dalam urusan dunia wal akhirat lan akhirat. Jadi semua itu diatur biar kamu bisa mikir. Pada kudu namung pengalap sira kabeh bila aslahi kan sing luwih maslahat pakum kedue sira kabeh fi iman ing dalam amri dunia wal akhirat. Wasaluna kalan takok sira kabeh sapa wong akeh ka ing sira Muhammad anil yatama sane urusan yatim. Wa malan perkara ya. Terus ilku nagu nomor talak kau nagu ni lagi ya yang kau nagu kang kodo ketemu sopo sahabat ikmam dan haras sisangi sumpah bisa dihimang urusan yatama fa'in wa kalu mongko nalikani masrano sopo sahabat yatama ya samu mongko dosa sopo yatama wa kalu terus kedua alif kafir fa'in wa kaluhum mongko nalikane nyampuri mangan sebenarnya nyampuri mangan fa'in wa kaluhum mongko nalikane nyampuri mangan sapa sahabat hum ing yatama ya kamu mongko dosa sapa sahabat wa in azal lan kana pecat sapa yatama ma ing perkara lagu kedue yatama min amwalihi wasona ulagum tu aman wahdahum terus faharajun mongko iku repot fakharajun mongko ibu repot. Kul mencapai sirah Muhammad islahun tengapi ilah kemarinnya tambah ibu khurun wa api. Kalau itu bingung ibu Mas Bor, bingung nerang no ayat madaniyah ngaji be wong pemula ngeluh. Jadi kalau ini standar ngaji wong alim, bagi paham berapa mu nerang no standar wong alim. Jadi betul sampai anak aku ngalim udah maksudnya. Jadi betul sampai anak aku mengalim, sampai wong alim malah tak ke ijazah nambus warga, saya enak aman. Salam tempel akeh. Ijazah rong ayat ibu swarga. Salam tempel akeh. Ketemune persabulan. Iki nakalan gitu reko. Mulai per bulan. Ngalmune mok rong ayat. Utus berlebihan salam tempel akeh dadi bejo. Ibu swarga tenan muga. Tapi tetap apik itu Bang markai itu apa kiai toreko. Tetap apa gitu, ketimbang kelola begitu. Kami ngalim pulau ini, mereka rapat ngalim hukum dia kromo. Ini kan pun global ini istihad. Ini mau kan Allah ngendikan. Kabeh itu tak atur. Mergo ben kowe iso mikir la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ben kowe iso mikir urusan dunia yang paling maslahat itu piye. Fatakhuduna bil aslahi lakum bima kamu bisa mengambil apa yang terbaik. Paham yang Romanto, ngambil yang terbaik. Contohnya nyata deh, misalnya kue duit kelebihan itu kata Allah harus ke orang tua kamu. Terus kamu kalau sedekah itu yang lebih dari kebutuhan kamu. Misalnya orang berlebihan orang mendingin, lo anak ngenteni luar agak sudah kok. Masalahnya itu, ketika kita mensedekahkan orang lain, misalnya sampean berlebihan nyumbang madrasah, nyumbang masjid sak miliar, neng omah karek duit 2 juta. Ini yang menjadi masalah. Mungkin masjidnya jadi itu, tapi anak merasa sekolah. Jadi dari satu masalah pindah ke masalah lain. Mulai Nabi ketika ada yang tanya dengan jihad itu ada rondo. Mereka anggap jihad mati keok itu rondo. Tetapi ngoten ngendikannya Allah perang zaman itu terutama ini zaman banyak pembantian, intimidasi, zaman hukum jarang ditoto. Rondo itu jahat. Ada rondo itu capek, gue rakabe. Nara perang malah rondo sing lanang bisa ndak kabeh. Memang kafir itu istiqsal. Jadi orang kafir itu nak bunuh lawan istiqsal dihabiskan semua. Jadi misalnya kita ini semua perang di balik bujo, kemungkinannya kita mati bujo rondo capek, bisa dirabi rumanto.
Tapi nak kita ora perang kabeh. Zaman itu lho, zaman Nabi. Ya dibantai kabeh ora bojone ya sing lanang ya anak-anak malah entek total kan. Orang kok lebih baik gitu. Artinya itu udah tidak perang itu udah lebih baik karena apa? Terbantai kabeh. Dibanding kok ngeten, ono santri tukaran mbek maling, ono wong terkenal gem nuwakal, santri berperang bajuan. Ini misalnya ning poso atau ndi wae sing kondisi lawani sampean ku pede. Sampean ngalah, niate ngalah ben seru amat. Tapi justru sampean ngalah potensinya hanya terbunuh. Ketika kita tidak melawan, potensinya hanya satu terbunuh. Tapi dengan kita melawan, potensinya menjadi 50-50, bisa membunuh dan terbunuh. Dan itu lebih baik, ada roja. Dalam konteks yang harus perang, ini tentu saja dalam konteks yang perang sudah harus. Jadi gak iso sampean bayangno zaman sahabat ngambil kita saiki. Kok perang bareng tuh dunia sampai apa berbandingan antara umat beragama ya apa. Nah saiki manjen liya, santri paling khusuk, pondok paling sufi kok sudah diri, aku lah anu kok cino nyen saiki ora usah di kampanye Allah, prakteknya orang sudah berdampingan antar umat beragama karena ya zaman berubah. Sehingga bayangno perang itu dhisik angel. Wong saiki lho ngono. Wong saiki ngau kancanan Cina apa kulaan ku ning Cina, malah nek tanggung jawab dipercaya tak Cina dipercaya jangkemu. Kok perang barang lho apa itu? Nah ini mboten, memang kemungkinannya model tentara kalau gak nembak apa? Itu hebat. Nah ini kalau cerita, makanya ini dari Quran ta'alakum tatafakuruna fi amri dunya wal akhirah. Saya menyangkut cayatin. Cayatin nggih ngoten Kang Fadim Yerian. Jadi sahabat itu wong soleh. Jadi nak dieloki cayatin sugih rumah itu bingung. Nak ndekne ngeke keimanan total cayatin ora kuat, ndekne dhewe urip wis beban. Nak ngambil sangka harta warisane cayatin nggih ngrasa dosa. Wong kaya cayatin kok tak tangan. Iku jenenge fa in wa kaluhum ya samu. Wa in azabu malahu min amwalihim wa sana'u lakum tu'aman waqtahum harajun. Moko iku repot. Jadi kalau sampean kumpul santri, jaluk duit berapa? Terus santri mbok jaluk duit. Ndak aku bisa iku duit bisa sekali kiai. Kita berarti. Dimulai riyen mulai dengar mandor masalah-masalah ijtihadiyah yang badene, masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi wa saluna ka anil yata apa? Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum ya fa ikhwa lukum. Paham ya tadi asbab nuzul fa in wa kaluhum ya'sam wa in azalu ma lahum min amwalihim fa harajun maka itu repot. Terus jawabannya Allah qul islahul lahum khair. Utawi kuwe islah. Islah itu di atas sholah ya, tidak sekedar sholah, islah. Islahun utawi ngapi lagu maring yatama fi amwalihim. Ing dalem dunyane yatama bitan miyatiha kawan muda-mudakno amwal. Bitan miyatiha kawan muda-mudakno amwal. Wa muda kholatikum lan mlebu busuk ya artinya akrab sira kabeh mudakhalah artinya saling akrab saling masuk rumah. Iku khairun luwe apik. Terus wa in tukhalitu lamun nyampuri sira kabeh yatama. Tukhlitu nafaqatakum binafaqatihim. Itu aku ngaji terutama tarah nang ngomong model Mustafa. Jadi iki suara niat nyindir terus ngomong tok lho. Nak kowe nyampur nafaqom ning nafaqah cahya tim fa ikhwanukum mongko te cahya tama yo dulur. Farum ikhwanukum fiddin cahya tim yo dulur fiddin. Wa min sa'nil akhiran iku setengah sani tinggal dulur ku ayu khali to akho. Campur aduk urusan dunya. Falakum dalik itu boleh. Nah untung di karena untung-untungan niat mergawe wa ya alamul sida minal Allah kok sing nilai di sing niate ifsad artinya mukhalatoh sing diniati ben gasab islah ifsad minal muslim sanging wong sing diniat islah. Paham ya? Jadi misalnya nyata nggak mantu contoh paling gampang sama dua santri 10 ya contoh sing gampang 10 sing kere loro santri tidak ada yatim bodoh ya ini zaman sahabat itu bingung kalau sayang rumah yatim juga nak mek dunia ini dosa ya kulo nak malah yatama gak mangan gak kuat padahal kamu menghindari total misalnya campur 10 tahun kamu hindari gak melok-melok jadi terlantar tenang karena semua orang gak ada yang bertanggung Pak Mustafa jadi intinya ikhtiar gak melok-melok itu mazhab sufi yang sesat termasuk tradisi ke Jawa itu sesat kabeh menyangkut hal itu senengannya berbingung itu milih gak melok itu gak bener kok ini tadi pengurus takmir mau gak melok ke pengurus si A senengannya proposal yang pejabat gak sisi tok senengannya juga juga sisi tok jalur yang disebut terus gak melok itu tetap keliru
Mereka potensi tidak melok-melok itu udah ada potensi Islam, nggak ada kesempatan Islam, nggak melok-melok. Gue rada di pengurus anak yatim, bener kira mangan cak yatim, tapi gue kudu eling-eling, yo ora Islam blas. Iki sing ra diterusno, carane mikir santri gak diterusno. Kowe ra melok yayasan yatim piatu, pancen gak mangan donyane blas, tapi yo kowe kudu eling, kowe yo ora Islam blas. Kowe ora pengurus tak masjid, pancen ora mangan tenan di masjid ora pengurus banget. Tapi ora melok bangun blas, ono tambahan blas. Mulane apa ge jalan keluar? Iki cek urusan yayatim, cek urusan masjid, cek urusan yayasan apa mawon nggih. Islahul lahum khair. Jadi penting niat kita ku islah. Terus saiki nek dunyane campur ya Pak Ikhwan hukum, iku dulur. Ini tak ceritani Kang Fuad. Wonten kiai setengah sufi. Ini kisah nyata. Nah disumbang wong sugih ditakok. Misale kula disumbang karo Manto. Gus niku aturaken kang di pondok 1 juta. Bingung ini. Dia kan ya butuh duit. Nak pondok resmi 1 juta tiga anak pengurus tiga anak pondok ini ya mah. Kongge dia orang. Jadi jujur ya gitu. Kalau mau ngaji ilmiah, jadi sampai salah kamu urusan ilmiah. Soalnya aku cerita. Di pangan dia melok mangan itu berarti mangan apa? Wakaf nih pondok ya. Gak melok mangan juga kuat tenan. Dia ya GR. Putarannya pondok terus aku tanpa kiai pondok bubar tenan. Berarti kan jadi gak bisa, dari gak mukhalato itu gak bisa hidup. Paham kan? Ya kan sampai ngukur yang pengeran mohon. Pantes ya aku posisi kiai sampai 1 juta untuk biro terserah sampean. Yang penting sampean wanita tanggung jawab. Wallahu ya alamul mufsida minal sleh. Jadi sampean bedine piye? Ya ngaku ukuran al-ismu mahaka film situ. Soalnya seneng hatimu gak enak. Ngaku ukur misalnya sak Mustafa untuk sumbangan musola 1 juta pantes piye sak Mustafa. Iku ya kecile, ini kecile itu ngomong ngarep aku kecile. Dia diukur-ukur dewe. Jadi ngomele udah kau diukur-ukur dewe. Rata enggak. Enggak contoh paling gampang itu ngotot podo. Nah itu ada kiai setengah sufi 3 kali mas bro. Tapi gara-gara ngakali kepengen bersih malah kurang ajar. Ini sana akhirnya kurang ajar mas. Ya nih. Pak Hajiruman tuh. Ngeten lho Pak, istilahnya ampun suka ana pondok, suka ana kula, terserah kula mengke nggih pondok kula. Dene iku ben bebas asal ora dita-dita. Lah, Pak Rumanto ora mau ngalim kepengine ngamal misale wis niat ngamal, nggih pun kok nderaken Pak Kiai. Lah dene terus malah nganggo sing 100 ampun nderaken. Mergo diakati. Mulane iki nggih pengalaman nggih, sampeyan nek niat timbang pondok. Gawe subat mawon bikin, mboten Mbak, pokoke kula roe nggih pondok. Ora nek niat dikekno aku buat sebagai pondok, bingung dia. Artinya karena bingung itu dia nak juga betul kata. Jadi nak urusan ini Mustafa ya. Jadi mulai dari zaman sahabat, masalah-masalah kebaikan selalu butuh istihad. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Kok cayatum ngoten iki. Kemungkinannya gimana? Cayatum sekali suamian gak mangan dunyane blas, tapi sing merubah eling-eling yo ora pahlawan blas. Sampai rumah lumayan lah. Misalnya sampai mangan sidik-sidik di rumah tak tulis sama ngaji Quran, roh pendidikan, di visi-visi keislaman, di komitmen yang berjuang. Meskipun dengan rumah itu akhirnya kita yang mungkin tahu ngamuk, tahu salah paham, ya jenenge rumah. Kalau pulau kumpul jenengan mesti ada masa-masa salah paham, tapi jenenge kumpul paling tak pulau mulang ngaji sampai ngaji. Memang itu resiko, tapi antara memang nggak berteman itu nggak resiko sama sekali, tapi orang masalah sama sekali itu duduk terus, no pikiran dulu. Lagi saya kena kalah tuh gitu, jadi gak melak-melak belas artinya. Dia gak mikir, dimana jadi pengurus masjid luar kafe malah syubhat kafe, terus gak usah pengurus-pengurusan. Dia udah diterus no, tapi sama udah amal-amalan, ada amal kan. Amalan kalau nanti mas berjaman nanti tanggal 3 Mei kanjanan jauh itu nakal. Kalau saya bilang, gue suudon yo haram, husnudon berlebihan gue yo bodoh husnudon. Tapi yang jelas cara fikih gini tak kandani, no fokusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Gue ra kenal BTS blas. Iku pancen ora cukup blas. Tapi ku coba eling-eling gue ora nahi mungkar blas. Lho karena iki ngaji ilmiah lho tadi sampean ra perlu banget kula ban. Lho nggih potensinya kan ngoten. Ketika sampean malaikat takok Mustafa ke tahu gak dakwah ning kota baru. Mboten Gusti, mboten nanti dakwah ning kota sing kula kuwatir kecoba. Tapi yang perlu kuwatir kecoba memang gak kecoba blas. Tapi gue ora dakwah blas, ada tambahan deh. Artinya ya potensi orang yang
dakwah di sana itu memang mungkin secara agama. Tapi yang menurut kecoba mungkin. Ya ini ngadil kabeh. Lah kecoba gitu mungkin. Terserah sampai jelas cara pengiran la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah terus fatakhuduna bil aslah. Kamu ngambil sing aslah lakum fi hima. Mohon bolak-balik kalau ngomong jadi surat-surat Baqarah, surat Madaniyah. Nah Madaniyah nggih ruwet ngenten karo manto. Mungkin surat Makkiyah enak, nganggur gak sirip bisa kowe enak, surat Makkiyah wis enak. Paham ya? Jadi ini termasuk pertanyaan menyangkut infak sepundi ya Nabi, menyangkut rumah yatim sepundi. Nak kalau rumah kalau wedi mangan dunia ini, nak kalau beno ya kesio. Balik kiai mau mulang santri, kalau nanti santri ini, ini orang mulang belas. Tapi ketika mulang gimana tadi potensi ini tidak sami mau. Sebenarnya ada kiai bilang, misalnya ono sumbangan 5 juta untuk pondok. Gue ngambil sumbangan ini ramangan tenan. Ngambil istilah itu pondok. Iya, sampai jadi kiai. Karena kata kalau udah yayasan lagi jenengan. Sumpah ke pondok sing dia jelas. Musa pondok ya paling gampang. Contoh paling sering pondok. Kiai kalau nyumbang 5 juta di pondok. Orang nih kiai, orang nih gue pondok. Sampai di bawah. Gak dibuat dari tenan. Kiai hidup kiai itu tinggi. Ah, ini kayak takut tak. Ambil gue kroni ini bener dia mereka ini termasuk segala cahaya temperan kita cara pakai ini kias ini kan ini kias mereka ada tuh Brunei nyumbang yang miliar gue gustur gue NU jadi istilah bener dia kita koi bodoh aja jelas ya tak koi kayak gini nakal mau niat sufi kalau pada akhirnya nakal mau niat sufi tapi nakal mau Pak Haji, ampun ini gue bodoh Haji ini dia gue mungkin gue terserah gak gitu apa bodoh, niatnya kan apa, jelas itu jelas itu malah nakal akhirnya dibagi kan radio, sama narik bapak ambil ya dibagi 1 juta, 1 juta harus diri 1 juta ini Pak Kiai kalian kan gitu terus selebihnya diusahakan ini nggak saya pondok paling lo nanti gua jelas tartesipun terus semua sudah mengalim berarti hari gua nanti yang tadi kan oh nggak malah enak dari kayak ini kurang ajar kali biasanya kan langsung dibalik ini kan pondok ini ke pondok iya saya kayak ngalim nah masalahnya jelas karena saya ngomongin yang suka terutama suka sih buat nanti nyantri kan pokoknya nanti kan itu tak tapi itu sih lu nak karena kalau nyampe mau 1.000 jual gue ini sing 100 juta di pondok aman mikirin itu kebutuhan pondok tangan kan untuk 2 juta bukan kiri bukan buah juga ketor tunggu LG gitu ya itu tertarik apa itu kok kiai kan untuk sumbangan ke partai istilahnya kan tetap nyumbang pondok 2 miliar wawa itu ditarik dari bulan ada ini ukur wawa itu kebutuhannya aku gak pantas ada nembak BMW semua akhirnya diagar mulai lagi dijagal sumbang gue pondok itu banyak lagi ini mobil apa diagar itu barang juga tapi mulai dari pangeran nah ukuran ngono iku pangeran mau jujur nek wis ngono iku urusane Allah ya alami musida minal muslim di sing niate ifsad mukhalatoh sing dadekno ifsad. Jadi ini tidak harus masalah yayasan ya Romanto ini cara kiasi termasuk masukno kasus-kasus pondok paham ya cara hukum kias kan ilahe sama ilahe mukhalatoh paham ya jadi cara lagi usul fikih ilate ilat jamae ilat sing ngumpulno antarane masalah iki masalah pondok ilat sampe napa sama-sama mukhalathah. Kalau pondok kan bahasa mukhalathah. Kiai bagian dari pondok itu, santri bagian dari pondok itu gitu. Entar mana hitung dhewe nek 1 juta pantes sampean juga piro? Kalau berasa aku harus sekian pengalaman nih. Ya dulu pondoknya barang ya, misalnya pondok itu budi, ya pondok kan macam-macam. Misalnya santri ini 10, di sebelah 1 juta itu 100-an. Dan misalnya pondok itu budi.
Sembos, oke, wawo ya kamu sita minat muslimin. Walau saat tadi paham, jadi ayat-ayat Madaniyah itu udah iso menghindari masalah-masalah mikir, paham kamu sobat? Jadi betul sakit, jadi ayat jimat udah iso, ini ayat tuh ahkam, jadi berubah. Belum ruwet ya ngaji, belum juga bubar, soalnya tetap kado ruwet kan? Artinya ayat Madaniyah mun polemik ruwet, mun istihad. Walau saya mau kerja sopo bola anak tak mikini gawe angel sopo wakum isra kabeh. Ladu iya ko alikum. Isi biru peksirat apa alikum ada sirabe bitahrimil mukhalafah lan haramil mukhalafah. Inna wa satun da wa asisin. Waktu balik ngaten ana kiai lan di santri. Zaman khalifah. Zaman khalifah Ahmad bin Hanbal sering disumbang khalifah. Kangge maslahatil muslimin. Dia bingung. Ahmad bin Hanbal sami sufi ning ditompo tapi mboten dinyepres. Ora dikane wong Islam. Sampai ketika beliau kabundut kan keluar atau khalifah yang dibalekno anak zaman putrane dibalekno teng rajunin. Jadi yang tambah kabundut itu dibalekno teng raja. Paham bang Romanto ini mumpung pulau cek urip, pulau ini kira-kira ning dunia ora seneng urip suwe-suwe. Mumpung pulau cek urip pulau tak cerita. Di masalah ayat Madaniyah iki. Jadi Mbak Ahmad tuh ceritani wae ora ngaji ceritani. Itu pancen sensitif. Termasuk sing dadi tragedi ikhtilafi Abu Bakar kalian Sayyidah Fatimah. Niku masyhur tentara. Jadi wong wakaf ning Rasulillah, hibah ning Rasulillah, hal iya hibatun li ahlihi aidan am iya hibatun lil muslimin. Itu mulai ini jadi masalah. Gua baleni. Dia memberi hadiah Rasulullah, sing kasus nyata. Itu kan Rasulullah memberi hadiah tanah Khaibar, paham ya? Zaman Rasulullah sugeng itu dikai tanah Khaibar ke Fatab. Jadi kula sepurane kanggo mantu kabeh Mustafa kang ini terlanjur ngaji ilmiah kula cerita. Jadi itu salah paham. Jadi kula rasa seneng cerita ilmiah kula larang ya diobras. Ya tanah Khaibar di Fatak nggak tanggungannya Rasulullah. Ketika Rasulullah kabundut, Khaibar wabani yang kabupaten, seaset-asetin. Ketika Rasulullah kabundut, Sayyidah Fatimah nganggo hukum waris. Gak masuk tentara, sampai mau tentang Bukhari tentara. Sehingga Khalifah Abu Bakar dikaran, ya Abu Bakar, mana tirkanya bapak saya? Terus Abu Bakar nganggo logika tadi, apa yang diberikan Rasulullah itu atas nama beliau Rasulullah pemimpin umat. Namun apa sing dikene Rasulullah maslahatun lil muslimin. Abu Bakar kebijakan ini dianggap bakal lil muslimin sehingga gak dikene Fatimah. Itu harta umum. Mana terkenal Fatimah nanti kabundut meneng Abu Bakar. Abu Bakar nganggap itu hak waris. Nah cara Abu Bakar, cara Fatimah hak waris. Cara Abu Bakar boten. Apa yang diberikan Rasulullah atas nama maslahatil muslim. Jadi ku mirip masalah pondok. Uang kayak kiai, cek bahat di soko sing kapasitas juta sing ora diterangno kaya Romantan es dolen terang. Jadi kan pengatur teman Pak. Iki sing umum saja, misalnya presiden atau pejabat atau umat Islam makofno tanah nggo pondok. Iku niate jegere kiai iku sak duriyae apa iku dianggap penopang maslahatil muslimin. Kira-kira niat dianggap kiai itu elemen penopang maslahatil muslimin. Jadi tak jadi rapat, pondok kudu diwaris duriya, jadi rapat. Lu gak ngarep mantu, sampean mati-matian dukung bau ke tempat dukung kiai sing termawon. Wah, itu pilari agama zaman akhir. Tetap dengan hitung-hitungan itu. Artinya tidak hitung-hitungan jumlah beliau itu. Artinya saksi beliau dengan fungsi beliau kuat fungsinya. Karena kuat fungsinya andai kan tidak beliau pun kita mau nyumbang kalau itu sebagai pilar agama gitu ya. Jadi itu masalah sing dohiro, masalah sing dohir sehingga itu akal-akal dia itu rawan yang terang Fatimah Mbak Isa itu kasusnya nyata. Fatimah tukaran Abu Bakar berdua. Fatimah jalur ya tanah Khaibar ke Fatab. Fatimah yang logika itu waris. Abu Bakar pun dan lima sahabat muslimin sampai Abu Bakar dalam hadis nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu ma tarakna sedekatuna. Abu Bakar ada riwayat hadis Aba Muriyen ya Fatimah nanti ngendikan aku iki golongan nabi. Aku nak mati ra iso diwa risma tarakna sedekatun opo kabeh sing tak tinggal dadi sedekah. Terus kebijakan Abu Bakar bagus. Tanah Khaibar lima sahabatin muslimin. Pak Romanto itu mulai dengan Fatim masalah-masalah istihadiyah itu riskan. Menang benar Fatimah. Nanti Abu Bakar kamu udah menang benar. Kamu dulu tentara-tentara. Jadi istilah fatwa Abu Bakar kalian Fatimah. Mulai ketika Abu Bakar di biat Ali yang mau teko, menyeris mantel Ali.
wasusnya kata. Karena repot, sama jujur saya ingat, uang nyumbang langgar dengan atas nama Mustafa atau langgar ini sebagai imaduddin, tetap langgar sebagai imaduddin ya. Dan ono langgar, dan di desa Abangan ono langgar, orang ono Mustafa, ono langgar. Tapi tradisi ini NU, kalau waris sama nih sampean. Jika uang sholat yang luwes sholat di bangan, ini berat nih sampean. Apa itu? Ya, rata-rata melo-melo, soalnya hukum jadi ngono. Ya artinya waktu itu tahu terjadi zaman Abu Bakar ya kan, Fatimah di zaman Sayyidah Fatimah. Pak Mustafa itu bolak-balik ngomong, jadi ukuran dunia itu raiso dari mikir ya. Jadi ketika Allah Taala hukum ini tak jawab kabel la'allakum tatafakkaruna fid dunya akhir. Termasuk iso mikir mau nak rumah cahaya yatim, memang resikonya ono salah paham, ono mangan dunia. Tapi ya gue kudu mikir, nak gak melok-melok belas ya ora tahu Islam. Belas itu kudu pikir. Selama ini orang-orang sufi kan sepihak. Mau orang melak-melak urusan negara, mau orang melak-melak urusan masjid. Tapi rata nyumbang belas. Sampai mau jelas sama anak saja ini nggak tenang berarti. Gue kecewa ambil ketua nih, gue kecewa ambil sistemnya, gue kecewa ambil sistem syariah. Tapi dengan kamu kecewa, ya guru belas, ya mulang belas, orang tambahan ini belas sih. Ya nak saat ini gue cek lumayan, tak melama tersalah jadi pengaruh, nyata orang ngaji. Ya nak sang nyakang, gak ada pengaruh, gak berubah terasa ya lagi belas. Agak apa-apa kalau orang di kerajaan, kita mau wajib hukum, kita orang bandanaran ini udah keramatnya tentu santri ya, gak masalah gitu. Dan narapati keramat, mutung dibeli ada santri ternak berarti ada. Itu artinya apa? Kudu dipikir, masalah hati piye kudu dipikir. Dan itu bareng Abu Bakar mutus nol itu masalah hati muslim. Benih khilaf ada mulai ini Mas Bro. Seorang orang yang anti Abu Bakar, dianggap Abu Bakar itu anti Dzurriyyah. Terus ngelahirin Syiah, mengenai Syiah itu yang paling dikit Abu Bakar. Mereka dianggap melukai hatinya Sayyidah Fatimah. Paham ya? Itu masyhur sama dilihat tentang Bukhari, tentang putih-putih tentang ayatul miras itu yang tahu tentang ayatul miras itu terjadi Bukhari diterangkan inna Aisyah, inna Fatimah tasa'alat nah, wabi rosaha min Abi Bakrin ini tanah khaybar sampai Fadah. Itu kan kasusnya kayak ngeten iki. Abu Bakar melihat apa yang diberikan Rasulullah atas nama pemimpin umat dan itu artinya milik umat. Kan nak kita kok ini wow. Saya ini kasus kiai tidak duit pejabat atau tidak segede orang mantau itu. Waktu saya mantau saya sebut gede. Sing kiai waktu itu dah misalnya kiai ini kalau buka di Bantul atas nama Murian Bantul nyumbang jenengan 1 juta. Pantasnya kiai ini itu. Ya pantasnya dibayar sana ya boleh jujur. Lo nak kiai terus dia anak alim standar betul masalah ya, meskipun kan tetap sesuai sama dengan standar ini. Cuma ini pun lain dengar mantan masalah-masalah. Mungkin kapan-kapan kalau tidur atau Bukhari tinggi tarik-tarik, jadi masalah. Bisa mana juga kaget musuhnya. Jadi keliru kiai pidato kita ini terbelakang, kita tidak zaman keemasan sahabat, tidak ada khilaf dari sahabat atau khilaf. Aisyah kalau perang ambil Ali, gimana? Fatimah ambil Abu Bakar, Ali bin Muawiyah, gimana? Cara itu kan waktu nanti wakati Jamal, Aisyah ambil Ali, gimana? Fatimah ambil Abu Bakar. Jadi biasa, istilah itu tidak apa-apa. Sebenarnya coba rencana, jadi mental, dianggap takdir. Lalu Imam Syafi'i tahu ditakoi khilafah sahabat, jadi orang arah jadi syariat kan gak mungkin ada syariat uang pentukaran. Jadi gak iso kayak sampean aku ya anut sahabat Rasulullah kan apik. Ada tukarannya tetap apik. Jadi ra iso misalnya pepe tukaran anut Ali Mbak Muawiyah. Kan betul sakit sampean tukaran jadi terus supaya sahabat. Waktu surat sahabat tukaran pun sakit ta. Sesuai sama dikira kok Rasulullah kiai itu. Karena dia medit, ya menurut menurut sunnah medit ke kiai ini. Karena dia dia duit, wah repot. Terus mulai Imam Syafi'i ngendikan kau nu sahabi lesab hujjah. Jadi imam pertama yang berani punya usul fikih berani Imam Syafi'i itu sangat khawatirnya yang dikaikan. Kau nu sahabi lesab hujjah. Dewi sahabat itu rasa jadi hujjah. Kok kakuati antara nih uang sing pro Fatimah jadi siap. Muati Abu Bakar, sing pro Abu Bakar ya orang hormati ye. Goye itu kan jadi duit pikiran. Imam Syafi'i tak kuat, terus gak hujan-hujan di kalau sahabi. Ya ini dia kudu selektif. Padahal tidak kapan anak sholat ya abe.
anu sahabat terus Quran ya anu tukar ada ojo jadi ini akhirnya urip itu begitu sama anak kiai kan sama anu tajwid apa anu ngalimi apa anu muni nih apa bohar tadi dia kagak apa orang jadi artinya sebetulnya sakit kan mantau dipukul rata sebetulnya sakit sampai Imam Syafi'i ngendikan kalau di sahabi desa buhut jadi tapi ini masalah ilmiah sensitif harus pun dan suatu terang ngawang awam merubah wa intu khalituhum fa ikhwanukum wa huwa ya'lamul mufsida minal muslim wa law syaa Allahu la'anatakum innahu azizun hakim wala tangkihu jane kasira kabeh al musyrikat ing wong musyrik ayat akhirat hatta yu'minna si iman sama musyrikat wala amatun mu'minatun mutai amat sing mukminah khairan min musyrikatin wa apa wong musyrik walau ajabat kum senajan gawe ana kuwe di jamaliha wa maliha wa ada taiki ku maksusun iku den taksis biwiri kitab ya kan saliyane kafir kitab ya fi ayatul musnad min ladina untuk kita wala tunki khulana jone kahno sira kabeh al musyrikin ay wong musyrik hatta yumin wala abdun yaktinu ta budak mukminun khairun nabi itu karan cuma tukaran nabi gak istilah terus tentang hati-hati sokan ini cerita saya sokan dan tadi bagaimana saya mau zaman Nabi Muhammad Mi'raj itu termasuk gue cerita aku ketemu Nabi Adam dulu tukaran dengan Nabi Musa aja dengan Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad itu kadang gak lucu kok sakit kasih Nabi Musa itu jadi Nabi Musa ini cerita Rasulullah cerita dari hati sokan artinya betul akal-akalan hati sokan menurut jamin sokan Nabi Adam juga ya Adam jadi Nabi Musa itu butuh cerdas ya Adam antar lagi akhrotasa nal jannati wa asqaitahu gara-gara kowe wong akhire ra ning swarga. Lalu saya cerdas. Lalu gara-gara kowe malah kabeh gara-gara dosa bapak kita. Ya artinya urip lan nuruti istri kan ngoten terus kan. Bicara Nabi Adam satu sufi Nabi Adam aku dosa. Aku ana dosa kabeh mesti diberi Allah dunia aku dadi. Jadi aku ono orang-orang tetap dosa aku ono kan. Itu Nabi Adam berjawabannya takdir. Dimulai dia wonten karo mantau polemik ilmiah. Jadi cara logikane Nabi Musa. Sebabnya kita ning dunya gak ning swarga itu dosane sinten? Nabi Adam. Umpama Nabi Adam baik-baik saja di surga kan kita ya di surga. Cara pikirannya Nabi Musa. Nah cara pikirannya apa ke? Ngono ngene kok, nek kersane ngono urutane apa gawe. Dadi cara apa gampang mawon. Apa gawe kitab kan ditamon kita. Urutane dibuka, tapi tetap ae apa ngliwati urutan kesuwek go ceblok go rusak bertinggo. Kaya wong gawe mobil, cek gawe napa mawon urutane tetap mobil digawe sono gunane. Tapi ana urutan kok rusak, kok olintek. Ini syarat dirai Nabi Musa. Dadi dirai pangeran kan Adam tak gawe, enggak karena digawe manusia wahal kotok manusia, enggak tobat meneh. Nah pikirannya orang ngasih gawe kan ngoten kan romantis. Sampai misalnya roh kitab ini, enggak malah gawe, roh itu pokoknya kudu apik terus. Karena apik terus ya curang bulan. Padahal digawe kitab gak ketinggal, mobil digawe ketinggal. Rohnya sampean kan mobil kudu apik terus, LG ku kudu apik terus. Tapi apik terus kok ora keloni ning kemari. Akhirnya apik sing ra ono gunane. Lah padha Nabi Adam kok ora metu ke swarga iku apik sing ono gunane. Lha kok ora gelem apik sing ono gunane kok ora gelem. Jadi lah iku Nabi Musa ora mikir nganti tok kono kan. Protes. Jadi kata cerita-cerita dia lagi nih. Nah dia lagi Ali Muawiyah malah cerdas malah. Jadi kan ngeten, ini kalau cerita ilmiah. Ammar sahabat Nabi, sahabat bagian marah Ammar. Terus saya juga Mustafa. Dan Nabi kadang lucu. Pas Ammar ngangkati, kenapa jadi ngangkati botol, ketemu Nabi. Nyewangi Nabi bangun. Mar, apa kan Nabi? Baru sih, sudah dipateni Alfiatul Bariyah. Taktu luka Alfiatul Bariyah. Jadi Nabi kadang menyebut, baru dipateni kelompok sing lanjut. Pasal tiang pasroan kerja kerti. Mar, taktu luka Alfiatul Bariyah. Baru sudah dipateni kelompok sing lanjut. Kalau mau datang Musnad, Ahmad bin Hanbal. Mbon ya, Nabi ngendikan yang melayar kata Nabi kadang dia kata niku kan. Mbon suwe orang apa-apa. Delala Ali bin Muawiyah pernah. Ini kasih cerita. Kita Ammar malah barane Ali. Mati neng tentarane Muawiyah, di tangan tentarane Muawiyah. Sahabat yang cerita itu nek
Waduh, karuan Muawiyah sing keliru, karuan Amar, semateri Amar disifati Nabi kelompok sing sesat. Berarti balane Muawiyah misalnya. Ini benar beda Nabi. Nah ini kisah nyata. Terus dasar ahli tukang debat. Di mana nih Muawiyah? Ya Muawiyah. Itu dari Kiai PKB BP3 itu bukan anak umat dia itu sering ketemu. Mana nih Muawiyah? Ya Muawiyah. Al-amal wa fi'at nafi'ati haqqun wa fi'ataka bagiyah. Wis iki ketok kelompok iku hak kelompok bagiyah. Nah, Muawiyah ya bodoh gimana? Kenapa? Ya anak Amar min fi'ati wa taqtuluka fi'atu. Ya anak Amar min fi'ati wa taqtuluhu fi'atuka. Amar kelompokku. Dipateni kelompok bakat polar Rasul ya Amar taqtuluka al-fi'atul bagiyah. Padahal nanti ngendikan sing mateni Amar sing sesat. Muawiyah sahabat ora bodoh. Muawiyah iki kene kanjeng Nabi. Dia katibu Rasulillah, jadi beliau itu orang baik, menate katibu Rasulillah, sekretarisnya IP barang, kan dia untuk Habibah, untuk Ramlan, jadi ya IP, ya ikut beliau dulu. Jadi malah dia nerima. Jadi siapa sih mati di kelompok kuda? Ya gara-gara kue perang lu, akhirnya Amar mati. Mungkin Amar kena mati, artinya kan mungkin terus anut aku apa, kalau perang Amar mati. Jadi mau ada dengaran. Tapi dasar Ali, terus Ali nggak ngendikan itu. Izan kotala Rasulullah Hamzah, nama Gwika itu gue Rasulullah mati ini Hamzah. Hamzah mati yang berbeda Rasulullah, gitu. Jadi kalau logika menurut gue Rasulullah mati ini itu Hamzah. Izan kotala Rasulullah Hamzah, aku tak buka kue gue Rasulullah mati ini apa? Hamzah. Makanya menengah itu, ibarat tidak masa istilah itu berubah. Artinya rumah dia setengah bener mami ya, mungkin perang ya mati tenang. Tapi logika itu nak boga be, Rasulullah mati di sini. Hamzah, mana sama saya ini, nak bujuk melarat itu salah, bujukmu salah yang mertuam. Tak cara aku salah mertuam. Ya mungkin aku rasa apa tulisan, ada yang suka agak lapangan. Kalau logika itu bener banget. Kenyataannya tenang. Orang salah, dia ramah ngapa selera yang suka, maju tetap bujuku aku kira lah, ada yang suka tetap makan. Kenapa? Kalau dia baca cara yang mikir, sesat tapi bener pada orang salah sih tidak bujumu, laparan salah apa bu? Salah apa? Wah berkat Tuhan, kalau aku bener kan jago. Iya, bener kan jago. Mau rapi-rapi lah, yang marah tetap laparan gitu. Jadi aku rasa sebab jago. Bagi untuk menolak hukum, jangan menolak hukum itu nyuruh. Tak ada hukum yang jelas, orang nanggung ngomong itu. Tapi nak nuruti logika mana ya, Hermanto? Bujumu marah, itu ramsi sana sama ya. Dulu itu turun nasi. Oh, gara-gara bapak marah itu mati masalah. Jadi paham ya. Jadi Rian wonten dia berarti ya sinten. Nabi Musa dan Nabi Adam harus debat Muawiyah yang Ali ke Komadah debat-debatnya. Kemudian dia wonten. Jadi mudah-mudah kata Gustur, mudah-mudah stok Kiai Kotok. Dia wonten mah. Nanti balik wonten Kiai debatnya. Ya, jenengan ini kok amun dakwah tiang-tiang nakal. Sampai malah dari wong soleh tok benak sampeyan. Dakwah nakalan. Wong soleh berdakwah ya, aku dakwah wong nakal. Nanti kan untuk sering untuk salam tempel iya, salam tempel kan akan mungkin ngemal teng terminal tinggal lembaga, itu masalah itu. Artinya yang terang mata dari segi logika dakwah, bener kiai sing dakwah wong nakal iki, mergo objek dakwah pancen ngomong. Tapi ning proses dakwah itu untuk salam tempel, mangan bareng, macam-macam. Dan itu sebagian konyol, ya konyol beda repot. Masih bener di masalah istirahat itu masalah yang paling repot. Sebenarnya ikhlas sampai esok aja belum. Ini urusannya pangeran. Wah ya alam musyidah bilang muslim. Sebenarnya itu pangeran. Itu gak iso diistirahati pun robot. Walau ajabat kemarin dengan musyrikin hatta ini walau abdu mu'minun khairu musyrik walau ajabakum. Ulai kaya itu ilan nar. Mereka itu ngajak ning neraka. Wa mau ya ilal jannah wa maghfirati. Toh Allah itu ngajak ning menuju swarga dan maghfirah. Wa yubayyinu ayati linnas la'allahum yatafakkarun. Lan rang sapa wong ayat Allah linnas la'allahum